warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hanifah Karamina, Novia Sesio Prameswari, Mila Dwi Febriani, dan saya Rika Melinda ingin mempresentasikan mengenai materi konten marketing strategi. Pertama, definisi dari pemasaran konten. Pemasaran konten adalah istilah umum yang berfokus pada pencocokan konten atau informasi atau hiburan dengan kebutuhan pelanggan Anda pada tahap manapun mereka berada dalam siklus pembelian atau perjalanan pelanggan. Selanjutnya, terdapat blok bangunan strategis yang terdiri dari yang pertama, menerjemahkan esensi merek, yaitu kalimat yang merangkum atribut unik suatu merek dan dasar hubungan emosionalnya dengan pelanggan. Yang kedua, riset pasar dan persona konsumen, yaitu persona didasarkan pada profil pengguna konten Anda. Membuat profil adalah tentang mempertimbangkan karakteristik pembaca serta kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, membuat pilar konten, yaitu terkait dengan identitas merek adalah tema tertentu, yang juga bisa disebut pilar konten. Ini adalah area fokus yang mendukung pembuatan konten yang sesuai dengan minat konsumen. Selanjutnya, audit konten. Audit konten melibatkan audit semua konten yang ada disediakan oleh merek-merek situs web, kertas putih, artikel, video, dan konten yang dibagikan di situs media sosial, semuanya dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, mencocokkan format konten dengan tujuan, yaitu distribusi digital memungkinkan video, gambar, infografis interaktif, dan sejumlah format lainnya. Materi selanjutnya yaitu adalah pembuatan konten. Dalam pembuatan konten terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama adalah belajar dari penerbit. Istilah merek sebagai penerbit atau mengacu pada reposisi fungsi pemasar atau manajer merek. Daripada berfokus pada penjualan atau konversi langsung, penerbit lebih berfokus pada nilai dan minat pembaca dan membangun hubungan berdasarkan penyediaan informasi atau hiburan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Makeup.com oleh L'Oreal adalah contoh merek yang sering dikutip yang mempublikasikan kiat dan konten bermanfaat yang tidak tertaut ke produk atau penjualan secara langsung, tetapi menunjukkan bagaimana merek dapat memberikan gaya hidup yang diinginkan konsumen. Yang kedua yaitu adalah research planning atau perencanaan sumber daya dan tetap berpikir seperti penerbit. Pemasaran konten menyentuh sejumlah departemen dalam suatu organisasi, dari mulai tim pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, komunikasi perusahaan, sumber daya manusia, dan manajemen situs web harus mengetahui strategi pemasaran konten untuk bisnis. Mengkoordinasikan konten di antara tim-tim ini dapat menjadi tantangan jika bukan tidak mungkin jika waktu penyelesaiannya sangat singkat. Inilah sebabnya mengapa penting tidak hanya untuk melihat di mana produksi konten tersebut berada di organisasi Anda, tetapi juga untuk memetakan alur kerja pembuatan konten, sebuah fungsi penting. Apakah desainer terlibat dan bagaimana kontrol kualitas berlangsung, dan di manakah suatu konten dapat diadaptasi dan digunakan kembali pada saluran distribusi yang berbeda. Yang ketiga yaitu adalah always on content planning atau selalu pada perencanaan konten. Mengingat bahwa sebagian besar populasi global terus-menerus terlibat dengan konten melalui berbagai perangkat dan platform digital. Penting untuk mempertimbangkan pembuatan konten dalam hal tidak hanya ledakan kampanye singkat, tetapi juga pengiriman dan keterlibatan yang berkelanjutan. Tahap yang terakhir dalam pembuatan konten yaitu adalah content models atau model konten. Persyaratan dan tujuan konten organisasi Anda harus menentukan struktur tim konten Anda. Apakah Anda memiliki kebutuhan untuk pembuatan konten yang berkelanjutan, atau apakah ada bentuk konten dengan input yang tinggi yang lebih jarang yang akan menguntungkan organisasi Anda? Ada banyak model yang terus berkembang.
Jadi berinvestasilah dalam beberapa penelitian tentang apa yang sesuai dengan organisasi Anda. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tujuan dan pemikiran terdistribusi. Hal ini juga berguna untuk mempertimbangkan tujuan dan konten yang didistribusikan. Konten yang Anda kirimkan ke dunia maya melalui berbagai platform dan jaringan, atau yang menarik pembaca Anda ke halaman di situs web Anda atau artikel di blog Anda. Daripada hanya berfokus pada mengarahkan pembaca ke ruang media milik Anda, seperti situs web Anda, pertimbangkan cara membuat konten yang melibatkan audiens target Anda di ruang tempat mereka lebih aktif. Distribusi saluran konten atau content channel distribution. Konten sebaik apapun tidak akan berguna jika tidak ada yang melihatnya. Oleh sebab itu, distribusi konten menjadi salah satu komponen penting dari strategi konten marketing yang baik. Di sini ada beberapa hal yang bisa dijadikan tolak ukur pada saat melakukan distribusi konten. Yang pertama, ada kurasi algoritmik atau algorithmic curation. Kurasi algoritmik adalah istilah yang mengacu pada platform algoritma yang telah dibuat untuk menangani informasi yang berlebihan. Berbagai platform seperti Facebook dan mesin pencari Google menggunakan algoritma untuk menyaring jumlah informasi yang dikirimkan kepada pengguna. Algoritma ini juga sebagai penentu apakah konten ini relevan dan menarik. Faktor yang memengaruhi apakah sepotong konten dianggap relevan adalah seberapa banyak seseorang terlibat dengan kehadiran merek di platform itu dari waktu ke waktu. Yang kedua, memahami saluran Anda atau understanding your channels. Memahami saluran tempat Anda berbagi konten sama pentingnya dengan pembuatan konten itu sendiri. Menjangkau orang secara efektif hanya akan tercapai jika ada media pendukung pesan dan sebaliknya. Contoh, seperti media sosial, pemasaran email, pemasaran seluler, dan pemasaran video atau YouTube. Slide selanjutnya ada alat perdagangan atau tools of trade. Untuk mendukung produksi konten menarik yang sedang berlangsung, perlu memiliki beberapa perencanaan. Yang pertama, ada panduan gaya merek atau brand style guides. Dokumen ini memandu siapapun yang membuat konten untuk merek apa saja. Ini bisa menjadi dokumen yang menantang untuk disatukan dan biasanya bukan pemasar konten yang bertugas melakukannya, tetapi sangat penting untuk menyelaraskan komunikasi merek. Yang kedua, kalender konten atau content calendars. Kalender konten membantu pemasar konten dalam merencanakan konten yang akan mereka bagikan di platform mana dan kapan. Semakin banyak perencanaan yang dilakukan, semakin mudah pula untuk bereaksi cepat terhadap peluang taktis. Yang ketiga, ada peta alur kerja atau workflow map. Peta alur kerja mendokumentasikan jalur yang diperlukan sepotong konten saat dibuat. Apa langkah-langkah dalam persetujuannya? Bagaimana itu dioptimalkan untuk penerbitan digital? Apakah duplikat konten yang ada? Dan di mana lagi dapat digunakan? Peta alur kerja membantu Anda dalam menyederhanakan proses ini. Yang keempat, ada peta persona atau persona map. Peta persona membantu pembuat konten dalam berfokus pada konsumen dan apa motivasi konsumen. Salah satu manfaat yang kuat adalah kita dapat belajar banyak tentang konsumen target kita melalui konten yang mereka lakukan atau tidak terlibat. Semakin ditargetkan dan sedang berlangsung konten kita, semakin banyak data yang kita dapat kumpulkan tentang seberapa efektif kita menjangkau konten yang kita butuhkan. Salah satu tantangan besar dalam pemasaran konten adalah menyediakan konten yang benar-benar menarik dan menarik bagi orang yang tepat. Campuran materi, pelajaran, dan merek yang tepat.
Mencocokkan konten dengan hasil yang diperlukan untuk tujuan strategis kita membutuhkan dedikasi dan fokus. Dalam konteks produksi konten yang sedang berlangsung ini, juga dapat menjadi tantangan untuk mempertahankan tingkat kualitas dan waktu ke waktu. Nah, itulah sebabnya proses dan langkah-langkah jaminan kualitas harus diberlakukan.